Baik, kita berjumpa lagi nih pertemuan inisiasi 5 ya. Di minggu ini kita akan membahas komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Baik, komunikasi verbal itu merupakan cara manusia ya untuk menyampaikan informasi atau berkomunikasi. Nah, salah satunya dengan aspek bahasa. Ya, verbal ini sangat mudah karena jenisnya hanya ada dua, yaitu lisan dan tulisan gitu. Jadi untuk membedakan verbal dan nonverbal ya itu sangat mudah sekali. Jadi kalau verbal itu hanya apa yang kita katakan dan apa yang kita tulis. Jadi setiap kita berbicara berkomunikasi dengan menggunakan tulisan atau misalnya dengan perkataan dengan lisan, itu disebut komunikasi verbal gitu ya. Nah, bisa kita lagi ngobrol-ngobrol atau misalnya Anda mengirim pesan teks ya. Nah, itu adalah berarti kan kalau teks itu ada tulisan ya. Jadi kita berkomunikasi dengan verbal. Nah, selain itu, nah ini semuanya masuk ke nonverbal. Jadi yang selain apa yang dikatakan dan apa yang ditulis, nah itu masuknya ke komunikasi nonverbal. Nah, verbal dulu ya, kita bahas komunikasi verbal. Verbal itu menggunakan aspek bahasa ya. Jadi sebenarnya nah ini nanti verbal itu kaitannya ketika misalnya ketika berbicara kita tidak hanya berbicara datar ya gitu, atau misalnya ketika kita menggunakan teks ya ada juga tanda-tanda baca atau caps lock ya, besar kecilnya tulisan dan lain sebagainya yang nanti bisa membuat makna yang berbeda gitu ya, yang itu biasanya disebutnya nonverbal nantinya masuknya gitu ya. Misalnya ketika Anda misalnya punya pacar misalnya gitu ya, lalu pacar Anda bilang, Anda nanya gitu ya ke pacar Anda, kamu marah nggak? Enggak, aku nggak marah kok misalnya. Nah, secara verbal kalau kata-katanya gitu ya, dia bilang aku nggak marah, tapi di situ ada tone ya, ada penekanan gitu ya. Misalnya, enggak, aku nggak marah kok. Nah, di situ kan ada tone yang membuat apakah nonverbalnya itu, kalau kita lihat nonverbalnya berarti misalnya dengan raut mukanya dan tone-nya seperti itu saya rasa pasti dia sedang marah gitu ya, walaupun dia mengatakan aku nggak marah gitu ya dari verbalnya, tapi kita lihat nonverbalnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi verbalnya bisa seperti itu, tapi nanti kita lihat nonverbal. Nah, kita lihat dulu nih tipe-tipe verbal communication. Di sini bisa di interpersonal communication, di kita ngobrol, atau misalnya di small group gitu ya, di grup-grup kecil, atau misalnya ini public communication. Nah, ini yang akan banyak dilakukan oleh para capres, cawapres dan yang akan ikut kontestasi ya dua pemilu ya. Ini pasti akan banyak dilakukan nih. Ini public communication, mass communication ya, komunikasi melalui media massa. Nah, harus ini suka ada yang tertukar ya. Jadi misalnya di sini kalau kita lihat misalnya public communication itu karena ada masanya gitu ya. Nah, itu bukan masa di sini. Kalau di dalam ilmu komunikasi itu, kalau di dalam hal ini ya, tipe-tipe komunikasi itu, komunikasi massa itu berkomunikasi bukan ke massa gitu ya. Kalau di sini public communication namanya, tapi komunikasi massa itu komunikasi yang dilakukan dengan perantara media massa, bisa telepon, bisa bukan telepon, televisi ya, bisa televisi, radio atau surat kabar gitu ya. Nah, ini jadi komunikasi verbal bisa dalam bentuk-bentuk banyak bentuknya gitu ya. Nah, mungkin sudah jelas ya komunikasi verbal. Nah, kita akan masuk ke komunikasi satu lagi, ya ini
yang nonverbal gitu ya. Nah, tentu saja yang verbal itu secara jelas kita bisa tangkap, tapi yang tidak dikatakan itu biasanya jauh lebih bisa kita percayai gitu. Jadi nonverbal itu biasanya lebih dipercaya daripada verbal gitu. Jadi kalau orang berbohong ya gitu secara verbal itu kelihatan gitu ya dari nonverbalnya gitu biasanya. Tapi kalau orang yang benar-benar jago membohong dan dia bisa memanipulasi itu biasanya itu orang udah hebat banget ya, kayak aktor itu dan sebagainya. Nah, itu mungkin dia bisa memanipulasi si nonverbalnya lah gitu. Tapi kalau orang-orang biasa itu sulit gitu ya mengatur atau mengontrol nonverbal. Biasanya kan nonverbal itu secara secara alamiah gitu ya. Kalau kita kaget, kalau kita apa, biasanya itu nggak terlalu bisa kita kontrol ya. Nah, jadi komunikasi nonverbal itu merupakan cara manusia berkomunikasi tanpa aspek bahasa ya. Jadi salurannya banyak sekali, bisa dari body gesture ya gitu ya, dari ini ya, dari gesture-gesture tubuh kita gitu ya, dari ekspresi wajah ya, gestur, penampilan. Nah, penampilan juga itu ada nonverbal. Jadi kalau kita sukanya pakai kaos kaos oblong gitu ya, ada yang pakai bajunya baju kemeja, ada yang suka kotak-kotak, ada yang garis lurus, ada yang batik, ada yang... Nah, itu sebenarnya kan itu ada nonverbal gitu ya. Jadi nonverbal itu sangat banyak sekali, bahkan sampai space ya, jarak, warna, lalu juga bisa cahaya, itu adalah nonverbal gitu ya. Jadi nonverbal itu sangat banyak sekali. Nah, di sini bisa nada ya, kayak tadi contohnya itu dari nada suara, keras lembutnya pengucapan, kecepatan, intonasi dan lain sebagainya masuk ke nonverbal. Nah, seperti ini adalah contoh nonverbal komunikasi. Jadi ada body language ya, facial expression, ekspresi dari muka, bisa eye contact. Jadi biasanya kalau orang berbohong dia biasanya nggak mau eye contact gitu. Jadi itu kan salah satunya dari komunikasi nonverbal, dan ini memang sulit dilakukan gitu ya. Maksudnya sulit dikontrol lah nonverbal ini. Makanya biasanya orang lebih mempercayai apa yang nonverbal ketimbang verbal. Oke. Nah, baik, itu saja. Jadi semoga dengan video yang singkat ini bisa memahami ya teman-teman untuk memahami apa itu komunikasi verbal dan nonverbal. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.